nikah itu gak punya duit, gak punya penghasilan. Umi juga gak punya penghasilan. Bodoh nekat. Bodoh nekat. Bodoh nekat. Saya bodoh nekat, saya masih sekolah. Cuman saya punya prinsip, waktu saya sekolah itu suruh ngurusi mahasiswi. Wah ini penyakit, suruh deket-deket es tegan dalam keadaan haus. Orang gue gitu, waktu itu saya kalau berpikir praktis, nggak usah mudah ribet. Makanya ngomong cerdas itu penting. Orang kalau cerdas repot, ngomong sama orang nggak cerdas tuh repot, nggak paham dia. Ini cerdas nggak sih? Amin. Nah, kita sering ngomongin kecerdasan jadi cerdas nanti. Nanti berpikir tuh, suruh ngurusi mahasiswi, apalagi mahasiswi asing. Kalau sama-sama asing sama orang asing ini kayak nggak ada lagi di dunia kecuali dia. Kalau ketemu kalau sama-sama asing, ini soalnya paling hebat dia. Nah, ayo, ada lagi-lagi di Hongkong sini satu aja, ini berebutan nanti. Pengen dekat ini, karena memang begitu. Suruh ngurusi mahasiswi, wah kacau nih. Langsung pengen nikahnya sudah lama juga pengen nikah karena waktu sudah akhirnya kita minta izin, orang tua ngizinkan, guru ngizinkan, sudah ngelamar anaknya orang kan gitu. Akhirnya kita tidak pernah kenalan sebelumnya dengan Umi, cuma kita dengar berita tentang keluarganya dan sebagainya itu saja. Akhirnya sudah minta dilamarkan sama kita, ngomong, ya akhirnya menikah. Masih sekolah, bukan kerja masih lumayan. Umi tidak kerja, Buya tidak kerja, sekolah. Cuman Buya kan prinsip daripada saya sekolah puyeng, sering ketemu anak putri, ya, mending saya harus punya solusi. Akhirnya menikah. Dalam pernikahan kita BSS, bayar sendiri-sendiri. 6 tahun saya nggak belikan baju, 6 tahun sekolah. Karena pada akhirnya dia buru punaan, punya anak, berkorban, kuliahnya ditunda, gue yang melanjutkan sampai 6 tahun setelah itu. BSS, nggak mau dibelikan baju, nanti aja. Karena ngerti duitnya nggak ada. Cuman alhamdulillah mertua baik hati, saya ngirim baju dan sebagainya. Jadi saya punya prinsip waktu itu. Karena saya tidak ingin keganggu, ya saya punya halal selesai. Saya waktu itu anak ke kampus, usia anak putri kan, belanja segala macam biasa. Bahkan anak putri banget sering diundang ke rumah, kita pergi dengan terus. Baik, jadi ingin cerdas. Kalau usah menikah, kalau sudah punya hajat mendesak, nikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Dengan harapan, jadi ambisi itu kadang-kadang target suamiku harus begini. Saya lihat orang yang ambisinya tinggi dulu deh, suatu ketika saya ketemu seorang dokter, dia spesialis, perempuan dokter spesialis. Cuma dia ambisi untuk ngejar karir. Betul karirnya tuh bagus sampai dia punya klinik, punya rumah sakit, jadi ketua rumah sakit, tidak sadar umurnya sudah 37 tahun. Baru waktu melihat begini, ya Buya saya mungkin termasuk orang yang gila karir. Saya nggak sadar ngejar karir sampai sekarang. Loh, kamu pengen menikah nggak? Ya pengen. Kamu punya syahwat nggak? Punya. Normal. Baik, akhirnya ngomong, mungkin kamu itu menikah dengan ambisi, pengen nikah dengan ambisi bukan dengan harapan. Rupanya biarpun seorang dokter nggak paham, apa sih ambisi sama harapan? Ambisimu, suamimu harus seorang dokter spesialis, punya rumah sakit, punya klinik atau apa, gitu kan? Dan terus kalau nggak itu gimana Bu ya? Kan? Rupanya betul karena dia merasa seorang dokter hebat, maka suaminya harus seperti ya. Itu namanya kamu nikah dengan ambisi. Orang nikah dengan kecerdasan, apa sih yang kamu butuhkan? Ekonomi kamu sudah ada. Bagaya orang itu orang dokter hebat. Ayo, apa yang kurang coba? Coba menikah dengan harapan orang yang sekiranya bisa menghargaimu, menemanimu, memberikan kesenangan pribadi di kamu. Dan dia tidak mau orang hartamu, selesai. Dia orang yang baik, selesai. Masih belum paham? Coba saya bandingkan, jika suamimu seorang dokter spesialis hebat, dia sangat sibuk, jam 6 sudah berangkat, pulang jam 6 sore, berangkat dan kamu juga terus begitu, punya anak, terus gimana keadaan keluargamu? Ketemu suami jarang, suami sibuk,
Coba kalau suamimu adalah orang yang bisa pengangguran, super pengangguran, tapi baik hati, nggak merok-rok hartamu. Kamu berangkat ke rumah sakit dianteri, waktu giliran punya anak, menjaga anakmu, uang bersama kamu punya rezeki banyak, cukup. So kita pahamkan. Ini namanya dengan harapan kebutuhan pribadimu terpenuhi, nanti insya Allah punya keturunan, kemudian setelah itu hidup rumah tangga normal, kamu bisa ketemu dengan suami tidak sibuk. Kalau punya kesibukan tentunya tidak sesibuk kamu. Nginep 3 hari. Setelah itu di hari ketiga dia bertemu kesimpulannya gimana? Ayo, sudah merenung belum antara suami yang pertama seorang direktur rumah sakit, dokter spesialis, atau yang kedua? Dia ngomong yang kedua. Ya. Akhirnya dia ingin nikah dengan orang yang ingin kedua. Tolong dia cari. Akhirnya kita jadikan seorang sarjana komputer. Sarjana komputer, fakir, dia kerja di sebuah pabrik apa gitu, jaring atau apa gitu, pabrik. Kemudian ya anaknya mau, usianya berapa? 6 tahun. Dia masih 31 tahun. 31 tahun sehingga menikah dengan perempuan ini. Tapi sebelum nikah kita dandani, kamu harus bisa pakai jas, karena pakai dasi barangkali, nyetir mobil, setir mobil dan sebagainya setting. Karena sebelum dibawa ke rumah mertuanya di luar Jawa sana. Betul. Setelah itu menikah. Dan setelah menikah nggak ada kabarnya. 2 tahun hilang. Pas giliran anak saya sakit, gigi, saya nyari nama itu. Rumahnya ketemu namanya sama. Orang Cirebon, makanya orang Cirebon bego namanya sama. Dia sok akrab. Nggak tahu kalau ada ngomong ke Umi, ibu ya kayak salah nomor saya telepon. Kok ngomong dengan saya sok akrab banget. Saya bingung. Kita cari lagi. Rumahnya ketemu. Gimana kabarmu? Sudah, alhamdulillah. Gimana suamimu? Ya alhamdulillah, saya sudah punya anak 2. Oh, alhamdulillah. Memang kalau orang sudah senang lupa dengan saya ya. Apa? Artinya apa? Ternyata menemukan kesenangan adalah tidak harus. Terus suamimu ngapain? Saya kasih kerjaan, dia kerja buah, jualan buah awal. Dan akhirnya masya Allah. Artinya tolonglah. Kamu di sini mencari kerjaan, rezeki yang cukup. Insya Allah. Kamu kalau mengukur itu adalah cara hidupmu di dunia, di Indonesia. Jangan kayak hidup di Hong Kong ikut bosmu. Yang biasa dulu pakai sayur bobor, pakai ikan asin, kembali. Dan sampai hari ini pun kalau Buya didodori bobor, ikan asin sama sambal goreng, sama macam ikan yang macam-macam, saya lebih nasi ikan sayur bobor sama ikan asin sama sambal goreng.